Halo semuanya. Semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura Prodi Hubungan Internasional bakal ngebuat sebuah podcast yang ngebahas tentang kekuasaan yang ada di Inggris. Nah, sebelum kita ngebahas tentang kekuasaan yang ada di Inggris, kita mau ngebahas dulu nih, negara di Inggris tuh negara seperti apa sih sebenarnya? Nah, hal itu bakal dijelasin sama Nabila. Silakan Nabila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan membacakan sekilas mengenai negara Inggris. Negara Inggris atau United Kingdom merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara, yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Inggris yang dikenal sebagai ibu atau pencetus sistem pemerintahan parlementer atau the mother of parliament, sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlemen yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kalinya. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis untuk dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Penguasa monarki dan kepala negara saat ini dipimpin oleh Ratu Elizabeth II atas meninggalnya ayahnya pada Raja George VI pada 6 Februari 1952. Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik, dan perwakilan. Meskipun otoritas eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki. Kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam parlemen dan dalam praktiknya dilakukan pada saat konvensi dan presiden. Secara singkat, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai landasan pemerintahan untuk mengatur sebuah negara. Lalu, kita di sini akan membahas aktor apa sih yang memperoleh kekuasaannya. Itu akan disampaikan oleh saudara Gita. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Jadi sekarang aku bakal ngebahas tentang bagaimana aktor mendapatkan kekuasaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk menjadi raja dan ratu di kerajaan Inggris, itu haruslah keturunan keluarga kerajaan atau menikah dengan calon raja dan ratu. Sedangkan untuk menjadi anggota parlemen dilakukan pemilihan umum. Biasanya partai politik yang meraih kursi terbanyak di majelis rendah atau anggota parlemen akan membentuk pemerintahan baru, dan biasanya ketua partainya lah yang akan menjadi perdana menteri. Jadi masyarakat di Inggris itu hanya memilih anggota parlemen saja, bukan perdana menterinya. Jadi walaupun para calon perdana menteri melakukan kampanye di masyarakat, itu bukan untuk menjadi perdana menterinya, melainkan menjadi anggota parlemen yang bisa menjadi cara mereka menjadi perdana menteri. Nah, perdana menteri juga bisa dipilih dengan cara mendapatkan tanda tangan dari 8 sesama anggota parlemen, lalu calon kemudian dipilih hanya 2 dalam pemungutan suara rahasia oleh anggota parlemen dari partai yang menang. Selain itu, pemilihan itu hanya boleh diikuti oleh anggota partai yang membayar untuk menjadi anggota partai. Nah, pada pemilihan 2015 itu diikuti oleh 160.000 orang. Yang nantinya pemenangnya itu akan langsung menjadi Perdana Menteri. Seperti itulah cara para aktor mendapatkan kekuasaannya di Inggris. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih mereka mempertahankan kekuasaannya, dan hal itu bakal dibahas sama Keisha. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana para aktor-aktor tersebut mempertahankan kekuasaannya. Nah, Inggris itu menggunakan sistem partai, dan di Inggris terdiri dari 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif.
Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah. Sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Badan peradilan ditentukan oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka melakukan peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak, termasuk juga memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggris sebagai negara kesatuan menerapkan sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada council, dewan yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam 3 daerah, yaitu England, Wales, dan Greater London. Nah, itu adalah cara-cara gimana para aktor tersebut mempertahankan kekuasaannya, dan sekarang Mingli akan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat dalam melihat kekuasaan itu sendiri. Oke, terima kasih Keisha. Di sini saya Inggris tersebut melihat kekuasaan itu sendiri, sama seperti negara-negara lainnya. Di Inggris juga ada pro dan kontra yang ada di Inggris. Pandangan masyarakat sangatlah berbeda-beda, kita tidak bisa menyamaratakan pandangan mereka. Ilmuwan saja pandangannya berbeda-beda, apalagi kita yang menjadi orang awam. Kita tidak tahu bagaimana permainan serta struktur yang berada di kekuasaan Inggris itu sendiri. Itu merupakan, menurut saya itu merupakan pandangan masyarakat Inggris terhadap kekuasaan Inggris tersebut. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Gita. Nah, baik. Jadi, itu adalah kekuasaan Inggris yang bisa kami bahas pada podcast kali ini. Jika memang ada kekurangan atau ada sesuatu yang tidak jelas yang kami jelaskan, kami mohon maaf banget, tapi semoga apa yang baru aja kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang udah nonton podcast kami kali ini. Nah, kalau gitu terima kasih semuanya, sampai jumpa.